Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan akuntansi untuk SKB CPNS. Baik, kita langsung saja. Kita masuk pada soal yang pertama, analisis data-data berikut. Yang pertama ada HPP 200 juta, kemudian ada penjualan 500 juta, kemudian beban gaji 40 juta. Selanjutnya ada beban sewa 60 juta. Kemudian modal bulan 1 tanggal 1 450 juta atau modal awal. Modal akhir di bulan Desember tanggal 31 ada 540 juta dan ambilan Thrive 30 juta. Pertanyaannya adalah atas dasar data keuangan di atas maka beban bunga. Oke, yang ditanya adalah beban bunga. A 70 juta, B 80 juta, C 90 juta, D 100 juta, E 110 juta. Oke, langkah pertama yang perlu diingat adalah ketika bentuknya seperti ini, kita bisa cari yang pertama berapa labanya dulu. Di mana laba itu diperoleh dari penjualan yaitu 500 juta. Ini dia. 500 juta ini kita masukkan 500 juta, kita buat 500 saja. Penjualannya 500 juta, kemudian dikurangi dengan HPP. HPP-nya adalah 200 juta. Kita kurangi 200. Kemudian dikurangi dengan beban-beban yang ada. Beban yang pertama adalah beban gaji, itu sebesar 40 juta. Kemudian dikurangi dengan beban sewanya 60 juta. Nah, sebetulnya ada beban lagi, satu lagi yang diminta, yaitu beban bunga. Nah, beban bunganya nanti kita cari. Jadi ternyata untung yang ada adalah 500 dikurang 200 itu 300, dikurang 40 dikurangi 60 itu sekitar 200 juta. Ini keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan tetapi tanpa dikurangi dengan beban bunga. Kemudian setelah itu kita cari laporan perubahan modalnya. Ini dia komposisinya. Modal awalnya itu sama dengan 450 juta. Kemudian dikurangi ambilan Thrive 30 juta. Sehingga ada sekitar dana 420 juta. Nah, kemudian ternyata di modal akhir itu ada modal sebesar 540 juta. Dengan demikian, laba sebenarnya kita simbolkan L itu sama dengan 540 kita kurangi dengan 420. Maka hasilnya adalah 120 juta. Nah, inilah laba aslinya. Sedangkan yang di atas itu laba yang belum dikurangi dengan bunga. Dengan demikian, berapa bunganya? Bunganya atau beban bunganya adalah tinggal kita cari selisih dari 120 juta dengan 200 juta, yaitu sebesar 80 juta. Oke, jawabannya B. Gampang kan? Kita coba masuk ke soal selanjutnya. Analisis data-data berikut. Pertama, HPP ada 100 juta. Kemudian penjualan 250 juta, beban gaji 20 juta, beban sewa 30 juta, beban bunga 40 juta. Modal awalnya 225 juta dan modal akhirnya adalah 270 juta. Yang ditanya adalah atas dasar data di atas maka ambilan Thrive adalah pertama kita cari labanya atau untung. 250 juta dikurangi karena penjualan kan, dikurangi dengan HPP 100 juta. Kemudian dikurangi dengan total beban yang ada yaitu 20, 30, 40. Kita totalkan menjadi 90. Jadi untungnya atau labanya adalah 60 juta. Ini langkah awalnya. Karena laba itu nanti akan masuk di perubahan modal, maka kita cari laporan perubahan modal. Di mana untuk laporan perubahan modal, ketika mau mencari modal akhir, maka modal awal ditambah untung atau laba sama dengan menghasilkan modal akhir. Nah, kita cari. Di sini labanya sudah ada 60 juta. Jadi 60 juta sama dengan modal akhirnya juga sudah ada 270 juta, kita masukkan.
Dan modal awalnya juga sudah ada 225 juta. Kita kurangi 225 juta. Sehingga kita lihat ini 60, ini 45 juta. Nah, maka untuk mendapatkan frame-nya tinggal kita cari selisih dari 60 juta dan 45 juta, yaitu sebesar 15 juta. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, gampang kan? Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini, analisis data-data berikut. Pertama, HPP ada 208 juta, beban gaji 48 juta, beban sewa 40 juta, beban bunga 36 juta, ambilan freight 28 juta, penjualan 16 juta. Modal per 31 Desember 2017 730 juta. Ditanyanya adalah modal awal. Oke. Kita cari dahulu labanya. Labanya adalah penjualan. Kita lihat penjualannya 600 juta. Kita masukkan 600 dikurangi dengan HPP. HPP-nya 208 juta. Oke, selanjutnya kita kurangi dengan total beban yang ada. Beban gaji 48 ditambah beban sewa 40, 88. 88 dikurangi dengan ditambah dengan 36. Jadi sekitar 114 juta. Benar tidak ya? Coba kita hitung dahulu. 14 8 ya 114 juta. Oh, bukan 124 juta ya. Saya salah hitung. Oke. 124 juta. Kemudian setelah itu kita kurangi 600 juta dikurangi 208 itu sekitar 392. 392 dikurangi 124 berarti 268. Oke. 268 juta. Ini labanya atau untungnya. Kemudian setelah itu kita coba cari komposisi dari modal awal dan modal akhir. Nah, karena di sini cuma ada modal akhir dan frame, maka untung ini kita kurangi dahulu dengan frame-nya. Jadi kita kurangi dengan frame-nya yaitu 28 juta. Kenapa dikurangi 28 juta? Karena untuk memudahkan dalam perhitungan modal awal. Kita kurangi ini menjadi 0, kemudian ini menjadi 4, ini 2 ya, jadi ada 240 juta. Itulah untung yang sudah dikurangi dengan frame atau laba yang sudah dikurangi dengan frame. Nah, pertanyaannya sekarang berapa modal awal? Modal awal rumusnya modal awal ditambah dengan laba yang sudah dikurangi dengan frame, kemudian sama dengan modal akhir. Oke, modal awalnya kita simbolkan A, ditambah frame-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi modal akhirnya adalah 730 juta. Kita kurangi dengan laba yang sudah dikurangi frame yaitu 240 juta. Kita kurangi 240 juta. Jadi hasilnya ini sekitar 390 juta. Ada jawabannya? Waduh, oh maaf, saya salah hitung. Ini jawabannya adalah 490 juta. Ini dikurangi, ya 490 juta. Ya, ada jawabannya yang C. Oke, gampang kan? Kita coba masuk ke soal. Pada soal ini, berikut adalah data-data keuangan dari PD Mahkota Dunia per 31 Desember 2017. Ada modal awal, yaitu 245 juta, ada penjualan 300 juta, harga pokok penjualan 104 juta, beban gaji 24 juta, beban sewa 20 juta, beban bunga 18 juta, ambilan frame 14 juta. Atas dasar data di atas, maka jumlah modal per 31 Desember, artinya modal akhir. Baik, kita cari dahulu labanya. Labanya yaitu penjualan 300 juta. Kita kurangi dengan ini penjualannya 300 juta
HPP 104 juta. Kemudian kita kurangi dengan total beban yang ada. Ada 3 beban di sini. 24 beban gaji, 20 beban sewa, dan 18 beban bunga. Berarti sekitar ada 62 juta. Kita kurangi 62 juta. Jadi labanya adalah kita dapatkan 300 dikurangi 104 itu sekitar 196. 196 kita kurangi 62 berarti 134 juta. Nah, inilah laba yang belum dikurangi sama Stripe. Maka kita kurangi dengan Stripe-nya. Stripe-nya itu ada 14 juta. Kita kurangi dengan Stripe. Sehingga laba yang sudah dikurangi dengan Stripe adalah kita dapatkan 120 juta. Inilah laba yang sudah dikurangi dengan Stripe. Selanjutnya kita masukkan untuk mendapatkan rumus modal akhir, di mana modal akhir itu didapatkan dari modal awal ditambah dengan laba yang sudah dikurangi dengan Stripe, maka menghasilkan modal akhir. Kita masukkan modal awalnya ada 245 juta. Laba yang sudah dikurangi dengan Stripe itu ada 120 juta. Maka modal akhirnya ini tinggal kita tambahkan menjadi 365 juta. Ya, jawabannya yang D. Oke. Gampang kan? Kita coba masuk ke soal selanjutnya. Kita masuk pada soal selanjutnya. Berikut adalah data-data keuangan dari PD ujung 5 per 31 Desember 2017. Ada penjualan 150 juta, kemudian ada harga pokok penjualan 52 juta, ada beban gaji 12 juta, beban sewa 10 juta, beban bunga 18 juta. Pertanyaannya adalah atas dasar data di atas maka laba bersih. Ini sebetulnya paling mudah. Pertama, laba bersih itu diperoleh dari laba diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok. Penjualannya 150 dikurangi dengan harga pokok 52 juta. Maka ini akan menjadi laba kotor. Hasilnya adalah 98 juta. Ini laba kotornya. Kemudian untuk mendapatkan laba bersih, ya tinggal kita kurangi 98 juta dikurangi dengan beban yang ada. Ada beban gaji 12 juta, beban sewa 10 juta, dan beban bunga 18 juta. Jadi berapa laba bersihnya? Ya tinggal kita kurangi 98 dikurangi ini totalnya jadi 40. Jadi sekitar 58 juta. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.